Mendapatkan suami istri yang menurut kita itu kurang, itu ujian. Mendapatkan suami atau istri menurut kita itu lebih, itu juga ujian. Mendapatkan pekerjaan yang lebih atau kurang, itu ujian. Semuanya ujian. Baik pemirsa, sekarang kita akan masuk ke tema kita pagi hari ini. Temanya adalah kesempurnaan dalam pernikahan ya. Tapi sebelum kita mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu, kita lihat dulu video yang berikut ini. Silakan. Itu dia Pak Ustadz. Nah ini ujian dalam rumah tangga. Ujian harta. Suami gajinya masih ya biasa lah. Belum bisa mencukupi apa yang diinginkan oleh istri. Belum bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Kemudian lama-lama suami mampu melakukan itu tapi istri sudah terlihat mungkin usianya lebih tua. Kemudian melihat lagi yang lain. Uang punya banyak nih sekarang nih. Otomatis seleranya juga berbeda. Waktu dulu waktu uangnya belum banyak seleranya istrinya. Begitu uangnya banyak bukan istrinya lagi nih Pak Ustadz seleranya. Nah ini sebetulnya bagaimana sebagai suami istri. Istri pun begitu. Kadang-kadang kalau suaminya lagi down, istrinya nyari yang nggak down. Sebenarnya seperti apa Pak Ustadz? Silahkan. Iya, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa di rumah mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Dan juga hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Tema kita bagus, kesempurnaan dalam pernikahan. Kesempurnaan dalam pernikahan itu sebenarnya tidak ada. Kesempurnaan di dalam dunia itu tidak ada. Nggak ada Pak Ustadz ya? Tidak ada. Nah, tapi ini namanya tema kan nggak apa-apa ya. Intinya adalah dalam pernikahan atau kehidupan kita semuanya itu ujian. Mendapatkan suami atau istri yang baik itu ujian. Mendapatkan suami istri yang menurut kita itu kurang itu ujian. Mendapatkan suami atau istri menurut kita itu lebih itu juga ujian. Mendapatkan pekerjaan yang lebih atau kurang itu ujian. Semuanya ujian. Nah, pada saat kita itu mendapatkan sesuatu menurut kita kurang, itu bisa aja disebabkan dulunya kita juga sering mengurangkan orang lain. Sering mengurangkan orang lain. Kalau umpamanya kita mendapatkan pasangan itu, ya secara finansial kurang, biasanya kita dulu itu sering mencemooh teman-teman kita yang agak kurang. Itu tidak tahu, tidak sadar bahwa besoknya dia akan mengalami. Dia merasa yang namanya kekurangan finansial itu nggak nyaman. Dia, bukan kita ya Mas ya. Siapapun orang itu seperti itu. Jadi makanya kalau ada saudara kita yang kekurangan, jangan kita itu ngejek. Tapi kalau bisa memang kita diajarkan untuk memberikan sedekah atau membantu, menolong lah. Sehingga nantinya kita itu ditolong oleh Allah Ta'ala dalam bentuk apapun ya. Baik pada saat finansial kita kurang, Allah akan menolong kita. Amin. Baik dalam kondisi keluarga kita, dalam kondisi yang agak-agak kritis, Allah akan menolong kita semuanya. Jadi yang harus kita ketahui, adalah waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun ya. Dan Allah menciptakan kita ini ujian bagi yang lainnya. Allah menciptakan orang lain ujian bagi kita. Apakah kita sabar? Itu pertanyaan Allah Ta'ala. Jadi bahwa kita itu diuji dalam semua hal. Allah menciptakan istri, Allah menciptakan suami, ujian bagi kita. Allah menciptakan anak, Allah memberikan orang tua kepada kita, itu ujian bagi kita sendiri. Allah memberikan rezeki yang enak, rezeki yang menurut kita tidak enak, itu ujian bagi kita. Semuanya ujian. Apakah kita itu benar-benar tahu bahwa sebenarnya kita itu bersandar pada Allah? Atau kita itu hobinya mengeluh dengan keadaan kita, di mana yang kita keluhkan sekarang, itu adalah dulu kita itu sering mengejek orang lain. Yang kita keluhkan sekarang, yang dulunya kita mengejek orang lain. Itu kita tidak sadar. Yang dulunya kita mengejek orang lain, sekarang kita itu dihujat oleh orang lain. Nah itu sama aja sebenarnya. Jadi yang harus kita ketahui adalah belajar untuk menahan diri untuk tidak bicara yang tidak baik. Belajar menahan diri untuk berpikir yang tidak baik. Belajarlah berbicara senantiasa manfaat.
bicara dengan pasangan kita, memberikan nasihat yang baik. Dengan orang tua yang salah, jangan menghalangi, tapi didengarkan. Dengarkan aja orang tua salah. Kita hanya bertasbih pada Allah Ta'ala. Nanti kalau orang tua diberikan hidayah, tanya kepada kita, ada yang salah nak dari bicara saya. Nah itu berarti hidayah dari Allah Ta'ala untuk orang tua kita. Berikan nasihat pada beliau. Tidak dengan kata-kata yang jelek, tapi dengan kata-kata yang baik, sopan, hormat. Mudah-mudahan dari situlah kita akan belajar, sehingga nanti ke depannya ujian-ujian itu insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita bisa menyelesaikan atas izin Allah, atas izin Allah, atas izin Allah. Bukan karena kepandaian kita. Mudah-mudahan bisa manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Masalah keluarga, masalah finansial, masalah akhirat pun kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz. Berarti begini Pak Ustadz. Kesempurnaan dalam rumah tangga menurut pandangan Islam adalah suami istri yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, ya, saling menguatkan pondasi agamanya, yang kemudian senantiasa memohon ampun kepada Allah atas peristiwa yang pernah dialami sebelum menikah. Iya, boleh. Sehingga ketika terjadi suatu permasalahan dan mereka menganggap itu ujian, apapun yang terjadi itulah yang terbaik dari Allah. Itu yang terbaik dari Allah Ta'ala untuk kita. Untuk kita. Iya, Untuk pasangan muhasabah itu terus-menerus, muhasabah terus-menerus itu penting. Begitu ya Pak Ustadz? Iya, insya Allah seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Mudah-mudahan istri nonton ya, Mah. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar sayang. Maaf Pak Ustadz curhat. Oh iya, nggak apa-apa. Pemirsa, mau ngomong apa tadi ya? Larut dengar tausiah Pak Ustadz. Kebetulan temanya pernikahan juga ya Pak Ustadz. Iya. Pemirsa, selain satu ini kita akan masuk ke TPO Tanya Pak Ustadz Danu. Pertanyaannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap siraman kolbu, sejukan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tema yang akan kita bahas tentang kesempurnaan dalam pernikahan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawabuna. Sesungguhnya setiap keturunan Adam pasti punya salah. Dan sebaik-baiknya bersalah adalah mereka yang bertaubat. Ustadz Danu menjelaskan bahwa tidak ada kesempurnaan dalam manusia, tapi proses untuk senantiasa menuju kesempurnaan dengan memperbaiki diri, taubatan nasuha, sehingga melahirkan pribadi yang berakhlakul karimah. Tentunya beruswah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mengetahui bagaimana rumah tangga Rasulullah. Rasulullah simpel sekali dalam mengucapkan apa itu rumah tangga. Baiti jannati, rumahku surgaku. Sejatinya bagaimana rumah tangga Rasulullah? Rumah Rasulullah saja atapnya dari pelepah kurma. Ketika Rasulullah hendak sholat kemudian sujud, kaki Sayyidatina Aisyah dipinggirkan dulu sedikit, baru sujud. Artinya sempit sekali rumah Rasulullah. Tapi Masya Allah, hatinya luas. Sehingga rumah tangga Rasulullah bukan berarti kesuksesan dari fisik rumahnya, tapi dalam jiwa rumah tangga tersebut. Baiti jannati, sehingga melahirkan rumah tangga adalah syurga. Seperti apa rumah tangga Rasulullah? Insya Allah mudah-mudahan senantiasa menuju kesempurnaan untuk senantiasa memperbaiki diri. Yang pertama, yuk bersama-sama kembali lagi kepada niat pernikahan ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menerima amal ibadah kita kecuali niat ikhlas karena Allah. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nama, tidak. Tapi karena niat ikhlas karena Allah. Sehingga kita dapat mencontoh bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha senantiasa membantu Rasulullah. Tujuannya bukan dunia, tapi akhirat. Hartanya semua dikerahkan untuk berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Sehingga melahirkan ketenangan jiwa. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Bahwa tujuan pernikahan sakinah, mawaddah,
warahmah, adanya ketenangan, cinta dan kasih sayang sebagaimana yang dilukiskan dalam rumah tangga Rasulullah bersama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tujuannya, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, senantiasa watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran, kemudian menetapi kesabaran. Tentu ada pertikaian, percekcokan, karena memang sejatinya dunia darul imtihan, dunia tempatnya ujian. Tapi disinilah senantiasa saling menasehati. Rumah tangga diibarkan dalam Al-Quran sebagaimana libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ibarat pakaian, saling menutupi aurat. Saling bangga atas pakaian tersebut, kemudian saling melindungi satu dan yang lainnya. Insya Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita senantiasa memperbaiki diri dan juga senantiasa bersabar. Sebagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika terbangun melihat Rasulullah tidak ada di samping tempat tidurnya, kemudian mengikuti Rasulullah. Hatinya berkecamuk, kemana? Kemana suamiku? Ternyata Rasulullah sedang berdoa di makam Baqi. Apa kata Rasulullah? Lihat, aku sedang berdoa untuk para syuhada di sini, di makam Baqi. Wanita sejatinya memang ada yang namanya suudzon, kemudian akhlaknya yang memang harus diperbaiki. Itulah kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan. Maka senantiasa berbuat baik, luruskan wanita dengan cara yang baik. Kita perlu ilmu dan senantiasa kita thalabul ilmi, menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Burung tekukur, senyumnya lebar. Insya Allah menjadi rumah tangga yang bersyukur dan bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Burung tekukur makan pepaya. Cakep. Insya Allah bersyukur ada di sini bersama saya. Sebelah situ saja. Kemana itu? Di sini. Sini ya. Ya Allah. Burung tekukur, burung dara. Artinya. Saya lagi mujur dicari-cari dara. Iya. Burung Ada lagi? tekukur lagi balapan. Artinya. Saya bersyukur kalau belum sarapan. Iya. Burung tekukur, burung nuri. Cakep. Yuk, kita bersyukur. Ini mulainya kapan nanti ya? Ya Allah, ayo mulai-mulai nih. Mudah-mudahan terima kasih tausiahnya, Masya Allah ya. Iya. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk semuanya. Di rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, pemirsa Amin. setia Silman Kolbu semua ya.